Jumpa lagi dalam pertemuan daring di hari ini. Dalam pertemuan yang kelima dan enam ini, kita akan membahas tentang interaksi mikroba dengan senyawa xenobiotik atau bahan antimikroba dan senyawa organik di lingkungan. Kali ini, kalian akan berdiskusi kelompok tentang bahan antimikroba, di mana bahan antimikroba ini terdiri dari dua bagian, yaitu fisik dan kimia. Kalau fisik itu terdiri atas suhu panas dan dingin. Dan kimia berupa disinfektan, antiseptik, fenol, sterilisasi, dan sanitasi. Kemudian kalian juga akan membahas tentang kerusakan yang ditimbulkan baik secara irreversibel maupun reversibel. Dan di akhir perkuliahan kita, pada pertemuan kelima dan enam ini, kita akan melakukan post-test. Materi di hari ini mengenai interaksi mikroba dengan senyawa xenobiotik atau bahan antimikroba dan senyawa organik di lingkungan. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menganalisis interaksi mikroba dengan bahan-bahan antimikroba di lingkungan, baik secara fisik dan kimia. Apa yang dimaksud dengan bahan antimikroba? Bahan antimikroba adalah bahan yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas mikroorganisme dengan bermacam-macam cara. Bahan antimikroba dapat secara fisik atau kimia. Secara fisik berupa yang pertama suhu. Bakteri mampu hidup pada rentang suhu yang tinggi. Pada suhu optimum, sel bakteri tumbuh dengan baik. Di bawah dan di atas suhu optimum, pertumbuhan akan lambat. Yang kedua, panas. Sel vegetatif dapat dibunuh oleh pengaruh panas. Kematian sel tergantung dari waktu dan suhu yang digunakan. Makin tinggi suhu, makin cepat laju kematian. Yang ketiga, dingin. Pengaruh dingin dapat menyebabkan kerusakan dari membran sel dan dapat menyebabkan sel menjadi lisis. Kemudian yang kedua, secara kimia. Secara kimia antara lain desinfektan, antiseptik, fenol, sterilisasi, dan sanitasi. Apa yang dimaksud dengan desinfektan? Desinfektan adalah bahan kimia yang dapat membunuh mikroba patogen. Desinfektan digunakan biasanya untuk populasi mikroba yang padat. Desinfektan adalah tindakan membunuh organisme patogen secara langsung dengan cara kimia atau fisik. Bahan yang dapat digunakan sebagai desinfektan adalah asam dan basa. Contohnya adalah asam laktat dan asetat dapat melindungi produk makanan. Sebagai asam propinat dan asam butirat digunakan untuk bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Yang dimaksud dengan antiseptik adalah bahan kimia yang digunakan pada bagian permukaan dari objek yang hidup. Antiseptik adalah komponen yang dapat mencegah sepsis, kebusukan atau kerusakan dengan cara menghambat aktivitas mikroba, baik melalui pencegahan aktivitasnya atau dengan cara membunuh. Pada konsentrasi rendah, antiseptik bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan sel mikroba, sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat membunuh atau bersifat bakterisidal. Aktivitas antimikroba suatu senyawa kimia ditentukan oleh konsentrasi dan sifat dari bahan yang digunakan. Ada dua macam kerusakan sel yang mungkin terjadi oleh senyawa-senyawa antimikroba, yaitu yang pertama, kerusakan latal yang irreversibel. Yang kedua, kerusakan reversibel, di mana sel masih dapat berkembang dengan baik kembali jika dibebaskan dari senyawa tersebut. Senyawa yang menyebabkan kerusakan reversibel disebut bersifat mikrostatik atau bakteriostatik,
fungistatik, dan sporostatik. Banyak senyawa kimia yang bersifat mematikan bakteri atau bakterisidal pada konsentrasi tertentu ternyata hanya pada konsentrasinya, karena banyak senyawa kimia yang bersifat bakteriostatik. Karena banyak senyawa kimia yang pada konsentrasi tertentu lebih tinggi dapat mematikan. Mekanisme daya kerja antimikroba terhadap sel dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang merusak dinding sel. Kedua, merusak molekul protein dan asam nukleat. Ketiga, mengganggu permeabilitas sel. Keempat, menghambat sintesis asam nukleat. Dan yang kelima, menghambat aktivitas enzim. Materi pada pertemuan di hari ini telah selesai. Dan pesan pada topik kali ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.